Hai, halo semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Menina Putri Wismurti, Festival Co-Directors dari Europe On Screen 2023. Tadi ingin bilang 2022, tapi kayaknya semua udah tahu ya kalau kita bakal ada lagi di tahun ini. Tanggalnya tanggal berapa, festival seperti apa, kamu pantengin terus aja di sosial media kami, di Instagram, di Twitter, di Facebook. Juga di website kami. Kalian juga sebenarnya udah mulai bisa menebak nih ya, karena kan kami juga sudah memulai aktivasi kami sejak bulan Maret, di mana kita sudah membuka program short film pitching project untuk Europe On Screen 2023. Apa sudah ada yang mendaftar atau belum? Saya lihat tadi ada beberapa teman-teman yang banyak bertanya di DM untuk boleh nggak sih ngajuin submissionnya dengan tim yang sama atau tim yang berbeda. Ada banyak sekali pertanyaannya, terutama terkait dengan genre film. Mungkin nanti kita akan mengadakan juga Instagram Live untuk terkait hal ini ya. Jadi kan teman-teman juga bisa langsung bertanya mengenai Short Film Pitching Project iOS 2023. Nah, untuk hari ini kita akan kick off the road to iOS 2023, road to iOS 2023 with the Instagram Live series again with me and also with my co-director Noval Yazid later on Thursday. Nah, Road to iOS 2023 Instagram Live ini akan selalu diadakan mulai hari ini tanggal 3 April, hari Senin dan hari Kamis. Jadi kita akan mengadakannya terus selama Senin Kamis sampai nanti festivalnya dilaksanakan pada tanggal yang akan kami umumkan. Semoga bisa kami umumkan di akhir bulan ini. Jadi kalian tungguin aja. Waduh, Iqbal ada yang nggak sabar banget nih. Ya, terima kasih sudah nggak sabar menanti untuk Europe On Screen. Pastinya kita akan hadir dengan film-film Eropa yang insya Allah belum pernah ada di sini, di Putri sini. Dan juga terbaru, semoga teman-teman bisa bersabar. Rencananya juga kami akan hadir tidak hanya di Jakarta, tapi juga di tempat-tempat lainnya, jadi nanti harap bersabar ya. Nah, untuk memulai sesi Road to iOS 2023 Instagram Live Series, kita akan membukanya dengan berbagi pengalaman bersama salah satu teman kita, Gayatri Nadia, yang juga terpilih untuk mengikuti program Berlinale Talents di Berlin International Film Festival 2023 yang berlangsung di bulan Februari lalu. Kebetulan saya dan juga Noval menghadiri festival tersebut untuk kepentingan Europe On Screen dan sempat bertemu juga dengan Nana, nickname-nya dari Gayatri Nadia, ketika dia sedang sibuk berlari-lari ke sana kemari untuk ikutan Berlinale Talents. Nah, apa sih Berlinale Talents itu dan kayak apa sih orang-orang yang bisa diterima di program itu? Mungkin ini hal-hal yang bisa kita simak hari ini, sore ini bersama Nana, dan aku akan coba invite dia. Sebentar. Sorry. Maklum lah ya, pertama soalnya kan. Wait, just to invite. Nah. Possible. Hai. Halo. Sorry ya tadi jatuh. Suaranya kedengeran gak ya? Kedengeran. Suaraku kedengeran nggak? Aman. Oke, thank you so much, Nak. Bisa meluangkan waktu sore ini, ngabuburit sebentar sama kita. Sama-sama. Ya, mungkin bisa memperkenalkan dirimu lebih dulu kepada teman-teman Europe On Screen yang hadir di sini. Oke. Teman-teman, makasih udah join nih hari Senin menuju buka puasa. Untuk apa Gayatri Nadia bisa dipanggil Nana? Kebetulan aku bertemu dengan Europe On Screen dulu juga volunteer sebenarnya. Tahun berapa ya? Udah lama banget, tapi dia mulai ini dari Film Festival. Terus juga
bekerja di distribusi dari tahun 2015, terus 2021 bergabung di Jakarta Film Week, sekarang jadi festival manager di Jakarta Film Week gitu. Oke. Jadi sekarang udah mulai sibuk-sibuk juga nih ya Jakarta Film Week rencananya. Lumayan. Sama lah, festival di mana udah mulai sibuk ya. Iya sih, kebayang. Dan dulu juga kamu pernah bekerja juga untuk pemutaran alternatif kolektif ya berarti ya? Ya, betul. Di kolektif sama Kinosaurus sampai tahun lalu. Hmm. Nah, sekarang kita ngobrolin soal keterlibatanmu kemarin bisa dipilih di Berlinale Talent. Itu kenapa sih maksudnya bagaimana awal mulanya kamu pernah mendengar soal Berlinale Talent, terus akhirnya melamar atau ada ketertarikan apa terhadap Berlinale Talent? Oke. Mungkin aku juga baru gitu ya, mau dibilang udah lama tapi sebenarnya lumayan baru terpapar dan ikut di dalam festival film gitu, terutama yang internasional. Kalau dulu jadi volunteer itu aja, tapi di dunia yang lebih besar benar aku baru pertama kali kemarin di Berlinale, tapi tahu ada namanya Berlinale Talent sebagai satu link untuk pelaku film di seluruh 2011 gitu kali ya, tahu beberapa senior yang udah pernah berangkat gitu. Dan berhubung saya dari dulu tuh nggak pernah jadi filmmaker kan, nggak pernah bikin film, nggak pernah syuting terlibat atau apapun, jadi memang sebenarnya ruang-ruang teman-teman pelaku non produksi itu cukup terbatas. Tapi Berlin termasuk yang konsisten aku lihat dengan punya dulu yang paling mungkin untuk yang non produksi itu tahu ada critics gitu ya, jadi jurnalis, kritikus film, lalu sepertinya mulai berkembang gitu. Namun aku tuh pas 2000, aku lupa pertama kali daftar kapan, tapi kayaknya tuh 2015 2016 gitu. Jadi baru tahu, tapi pas ngelihat kayak ternyata syaratnya banyak nih untuk bisa daftar dulu gitu. Belum kepilih, baru mau daftar, sedangkan banyak teman-teman yang udah daftar tuh udah punya track record ya. Artinya kalau filmmaker harus punya film, kalau misalnya kritikus harus nulis yang medianya ada di luar sana. Nah, kalau yang lain tuh apa? Nah, sebenarnya tuh dari pertama kali tahu sampai akhirnya daftar, pertama kali itu ya ngumpulin portfolio dulu sih gitu. Jadi dari pertama kali ya itu lumayan lama ya, sampai akhirnya baru kepilihnya kemarin gitu. Jadi ya pertama tahunya dari teman-teman juga sih gitu. Oke. Jadi waktu itu pertama kali itu dari 9 tahun lalu ya, 2015. Dan udah daftar itu? Udah langsung daftar? Kayaknya aku tuh lupa ya tahun berapa, tapi aku ingat banget nih agak dramatis gitu ya. Jadi selalu mungkin buat teman-teman yang nanti mau daftar tuh harus diingat ya. Kalau mau daftar itu batasnya tuh September. Kalau aku nggak salah tanggal 1 September, dan kayaknya nggak pernah berubah. Nah, di waktu-waktu itu biasanya tuh aku suka lagi nggak ada di tempat yang cukup settle gitu, kayak lagi di perjalanan lah. Nah, jadi tuh suka kayak, iya nih deadline gitu. Nah, waktu itu aku kebetulan lagi di satu tempat yang internetnya jelek banget, aku nggak bisa submit, dan yang namanya platform talents ini harus diakses kayak blog gitu kan, jadi bukan ngirim email atau ngirim Google Forms. Nah, aku nggak bisa akses, sampai akhirnya aku terpaksa kayak minta perpanjangan waktu lah sama panitianya ya. Menurut aku tuh udah kayak, aduh, udah yellow flag gitu, kayak udah aku nggak keterima. Kalau nggak salah tuh 2016 maybe. Dan waktu itu aku daftar adalah distributor dan sales gitu. Dan dengan pekerjaan aku sebelumnya di kolektif waktu itu memang judulnya inisiatif distributor gitu. Tapi akhirnya aku kayak ya itu yang aku tahu dan aku bisa. Akhirnya aku daftar itu terus, kayak sampai sekitar 3 tahun. Baru di situ aku ngerasa kayak ada yang salah nih sama aplikasi gue. Jadi gue harus merunut gitu. Apa nih yang salah, atau apa yang kurang, atau yang dianggap belum layak gitu. Dan waktu itu ngecek yang namanya distributor dari Asia atau Asia Tenggara, nggak ada gitu. Jadi memang dari situ aku juga jadi mikir ya, apa emang kita harus look up-nya sama distributor yang di levelnya market Eropa atau Amerika gitu. Dan akhirnya aku ngerasa ya itu memang kayak aku belum nyampe sana gitu. Apalagi di Indonesia distributor itu dianggap nggak ada ya Mbak ya gitu. Jadi itu yang sebenarnya challenge untuk ngelihat terdekat itu mana. Akhirnya aku lihat semua yang kepilih paling dekat
kayaknya Hong Kong kalau nggak salah. Asia Tenggara tuh nggak ada gitu distributor atau sales. Jadi ya tapi lah coba lagi aja gitu sampai pandemi. Ya udah kayaknya ada break, nggak daftar. Terus aku baru tahu ketika kolegaku Alexander Matius waktu itu dia keterima audience designer. Aku baru tahu bahwa ada satu section itu gitu kan. Terus aku baca gitu kan. Belum waktu itu juga kayak sempet nanya-nanya Mamat gitu, tapi kayak nggak sempat benar-benar mencari tahu ini apa gitu. Dan pada saat itu sebenarnya posisiku masih kayak distributor sih instead of audience designer pada saat itu ya. Ya udah baru dari situ baru tahu ada kayak ternyata makin banyak nih kesempatan buat orang-orang yang non production. Dan dari situ aku daftar tahun lalu untuk pertama kalinya di audience designer. Ya alhamdulillah akhirnya keterima. Kalau nggak salah berarti itu kayak kelima atau keenam aku mencoba untuk the whole Berlinale Talents, tapi untuk audience designer pertama kali gitu. Dan ya menariknya ternyata aku bersama dengan teman-teman distributor juga gitu. Jadi akhirnya kayak ini loh orang-orang yang kemarin-kemarin gue cariin, gak ada yang tembus-tembus gitu kan. Gitu sih, mungkin itu agak panjang, tapi ya akhirnya emang panjang sih perjalanannya, gak bisa sekali gitu. Oh, jadi 6-56 kali ngelamar dengan posisi distributor. Lucu juga, aku juga baru tahu jadi dari kamu kalau ternyata kalau dari kita belum pernah ada ya yang kepilih distributor ya, maksudnya dari Asia atau mungkin dari Indonesia. Indonesia aku bisa pastikan nggak ada ya, karena aku juga ngecek gitu. Mungkin kalau sampai aku kelewat, tapi kayak di Indonesia banyak kan emang production ya. Gitu. Tapi kalau di luar ya itu paling dekat dari Asia tuh Hong Kong. Gitu. Oke, interesting. Nah, terus akhirnya bisa tanda kutip banting setir ke audience designer dan keterima, itu seru banget ya. Kebetulan juga mungkin aku lagi ada di sini ya Mbak. Maksudnya kan aku nggak ngerjain festival ya selama bertahun-tahun terakhir. Jadi lebih relevan gitu. Walaupun kalau dipikir-pikir nih mungkin nggak tahu nih kalau Mama tahu gitu. Dari dulu juga sebenarnya lo bisa daftar audience designer gitu. Cuman kan nggak kebayang ya gitu, karena kebayangnya itu benar-benar yang aku pahami sisi marketing juga, distribusi gitu. Padahal sebenarnya audience designer ini lebar banget gitu. Dan tapi emang kayaknya jadi lebih strategis dengan posisiku sekarang bersama Jakarta Film Week gitu. Oke. Nah, terus ketika akhirnya keterima tuh gimana tuh, kaget atau gimana? Ada nggak percaya, pasti pusing. Jadi aku senangnya dengan berbagai. Jadi aku memang banci ini kan ya. Aku tuh sangat antusias untuk melakukan mencobalah gitu, kayak jadi festival volunteer dan segala macam gitu. Sorry tadi kata-kata yang salah yang digunakan, tapi kayak antusias sekali untuk menggunakan festival dan segala macam. Nah senangnya adalah ketika daftar terus nggak keterima tuh selalu dikasih tahu gitu, nggak keterima gitu kan, nggak dicuekin. Nah aku tuh sudah terbiasa menerima email-email penolakan ya. Jadi terbiasa ditolak ya Kak ya. Jadi ketika aku pagi-pagi tuh kayaknya terima email itu tuh kayak penolakan lagi nih gitu kan. Tapi aku juga udah lupa sebenarnya. Ternyata kok namanya disebut gitu. Biasanya kan kalau misalnya ditolak tuh namanya agak jarang disebut ya. Ya udah dikasih tahu kenapa keterima dan apakah bersedia untuk datang ke Berlin dan segala macam gitu. Aku sampai pada saat itu aku suruh, kebetulan ada nyokap gitu, aku suruh dia baca, ini bener nggak yang aku baca, jangan akunya salah baca, belum pakai kacamata apa gitu. Cuman ya udah itu yang aku pastikan bahwa ini adalah bukan email penolakan gitu. Jadi that's the first thing, karena kita udah biasa kalau ditolak tetap dapat email. Jadi kayak oke, make sure ini emang email diterima gitu. Ya dan ya itu sih yang aku terus abis itu sebenarnya yang kepikiran adalah langsung soal perjalanan sih, jujur, karena kita kan udah lama banget ya nggak ke festival, dan ini kayak udah full hampir bisa dibilang 100% ya Mbak ya kemarin tuh festivalnya. Yang di pikiranku sih kayak aduh apa ya syarat-syarat bepergian ini, aku sakit kepala kayaknya. Cuman itu yang pertama kali ada di kepalaku sih, how to get there and what I need in terms of traveling ini sih necessitiesnya gitu.
Jadi langsung kepikiran persiapannya ya berarti ya untuk setelah pertama-tama nggak percaya kepilih atau enggak, terus udah itu persiapan. Takut salah Jadi baca. sebenarnya ketika dikirimkan surat itu kan tadi dirimu bilang ada kayak alasannya disebutkan kenapa Hmm. dipilih. Terus udah gitu apa saja yang di cover sih biasanya kalau kayak gitu? Eh, ini ya in terms of financial dan secara kegiatan kan, kalau kegiatan dari awal udah dikasih tahu ya kalau semua yang ada di semua di Berlinale Talents is all free gitu, semua Hmm. workshop, semua apa sifatnya konten itu tuh gratis gitu, karena kan banyak banget ya workshop, bahkan aku juga termasuk yang suka apply workshop berbayar gitu, bahkan untuk berbayar pun aku Hmm. harus diseleksi. Nah, Ya. mereka bilang semua yang ada di Berlinale Talents itu gratis, tapi memang ada hal-hal yang akan perlu kita akomodasikan sendiri gitu, kayak Hmm. traveling itu disebutnya mereka berkontribusi, tapi biasanya kontribusi itu tidak cukup untuk negara sejauh Indonesia gitu kan. Terus akomodasi jelas, dan uang jajan transport dalam kota itu yang pastinya perlu disupport lah, makanya sebenarnya juga mungkin relevan ya ketika kita diundang gitu sebagai perwakilan festival atau institusi, ya jadinya untuk institusinya itu juga apa sih, kayak invest lah sama kami gitu kan, jadi kayak ya Ya. udah, dan itu tentunya Jakarta Film Week nggak support gitu kan, karena aku udah Hmm. tahu juga sih dari dulu bahwa Berlinale Talents itu nggak pernah nge-cover full, beda kalau sama filmmaker diundang ke festival mungkin treatmentnya beda ya gitu, dan ini kan 200 orang gitu, dan dia bilang di email itu bahwa seleksinya dari 2000 kalau nggak salah, 2500 apa 2000 berapa yang Oh, wow. diundang, dan full full in person tuh 200, dan ya aku ketemu mungkin nggak 200 sih, akhirnya kayak 190 sekian gitu. Oh, jadi dari yang diundang 2.500 itu ada beberapa nanti yang via online ikutannya atau gimana? Enggak, semuanya semuanya in person atau enggak ya udah kalau emang mereka nggak bisa gitu kan, cuman kan kita Mm-mm. dari awal udah tahu ya waktu daftar gitu Berlin tuh kapan, cuman Hmm. festivalnya kapan, terus acara talentsnya kapan gitu. Nah kebetulan aku termasuk yang disuruh datangnya early, karena audience designer itu masuknya market studio bersama sales dan distributor. Dan ada Hmm. beberapa yang merangkap produser. Nah, itu adalah orang-orang yang ibaratnya bertemu market gitu kan. Nah, itu aku udah Ya. harus datang sebelum festival mulai untuk aku bisa melihat marketnya European Film Market gitu. Jadi itu juga kesempatan Mm-mm. sih, karena mau ke festival kan mainnya nonton ya. Itu kayak mohon maaf Anda di sana workshopnya padat, ternyata ada tambahan harus ke market, market juga ya, ini Mbak Putri lah yang bisa cerita market tuh kayak gimana, dan abis itu masih tetap pengen nonton gitu. Jadi sebenarnya ketika udah tahu kepilih atau bahkan daftar, ya ngeblok semua jadwal itu, ya udah mau mau bener-bener ngerasain experience the full festival di sana gitu. Iya. Jadi udah kebayang ya sibuknya ya dari pagi workshop, marketnya nanti kalau bisa sore, habis itu baru malam bisa nonton tidur. Kapan nggak bisa main Ya kamunya? begitu. Kita aja udah syukur ya ketemu ya di sana. Iya. Syukur ketemu pas lagi mau ngantri film nonton kita ya. Hmm. Iya, 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 iya. iya. Nah, terus kan tadi kan kamu bilang dari institusinya Jakarta Film Week juga mendukung. Apakah sempat melamar juga mungkin ke misalnya ada funding dari pemerintah atau yang lainnya gitu untuk membiayai perjalanan ke sana? To be honest, aku nggak terlalu paham bagian ini, karena ketika aku bilang aku keterima itu kayak Ya. ya udah dibantu sama JV gitu kan, ya udah, karena sebenarnya pikiran berikutnya adalah ngurusin dokumen ya, karena sudah lama sekali tidak bepergian apalagi ke Eropa gitu. Sebenarnya di kepala aku kemudian tuh kayak ya visa dan segala macam, plus sebenarnya Hmm. lumayan tricky ya periodenya si Berlinale ini, ngabarinnya Mm-mm. sebelum Natal, tahun baru, libur gitu kan, sedangkan festival Iya, iya. Februari. Itu sebenarnya di situ sih. Makanya aku beruntung banget gitu, kayak bagian-bagian funding gitu-gitu tuh udah di handle sama Jakarta Film Week. Tentunya ada juga support dari apa namanya, Direktorat Perfilman dan Media Kemendikbud gitu. Hmm. Oke, oke. Good, good, good. Nah, terus sekarang ketika sudah sampai di sana itu apa sih kira-kira yang apa maksudnya bukan bisa di-share pengalamannya di sana kan tadi memang sudah sempat di-share workshop atau apa cuma mungkin karena Februari ada Berlin terus winter gitu kan nah itu apakah
ada challenge yang harus kamu sesuaikan, mungkin susah tidur atau makanannya nggak enak atau mungkin justru hal yang lain yang nggak kepikiran. Oke. Mungkin aku juga bisa kasih, maksudnya bisa cerita dikit ya gimana bayangan gitu. Karena aku tahu mungkin Ya. teman-teman di sini atau mungkin nanti siapapun yang tertarik gitu. Bahkan teman-teman di film pun kayak bingung gitu. Sebenarnya Berlinale Talents tuh ngapain sih gitu. Bahkan aku juga punya persepsi yang cukup beda sama teman-teman yang udah pergi dan mereka tuh produksi terutama gitu. Bahkan ketika di sana begitu banyak perbedaan antara satu divisi dengan yang lain gitu. Jadi ada macam-macam kan si studio ini. Kalau kita punya studio kayak salah satu yang berangkat sama aku adalah Asmara Abigail yang hari ini ulang tahun. Happy birthday. Jadi Asmara kan acting studio. Dia jelas gitu ya. Aku market studio. Terus ada teman-teman dari kamera studio. Itu kalau aku nggak salah tuh ya udah pasti DP, ada editor juga dan semua yang kayak special effect apa segala macam gitu. Nah, sedangkan untuk teman-teman sutradara, produser dan screenwriter mereka nggak punya studio. Jadi mereka tuh benar-benar ibaratnya independen jalan sendiri, tapi mungkin aku nggak tahu ya jadi lebih sibuk atau justru lebih nggak sibuk gitu karena mereka punya kesempatan untuk ikut semua konten workshop yang waktu itu ada Ruben Östlund, ada Cate Blanchett, ada Kristen Stewart. Mohon maaf saya nggak bisa ikut kalau itu karena ternyata jadwalnya bentrok sama studio aku gitu. Sedangkan studio yang lain tuh jadwalnya juga beda-beda. Nah sebenarnya struggling di situ adalah schedule itu udah pasti karena kita pengen semuanya. Aku jujur aku nervous pas berangkat itu bener-bener kayak kayaknya aku expect a lot and people also expect a lot from me gitu. Jadi kayaknya balik-balik tuh harus ngapain gitu. Sedangkan aku sendiri nggak tahu di sana tuh ngapain gitu kan. Jadi studio aku cukup schedule-nya cukup padat, di share jadwalnya tuh kayak mungkin 2 hari 3 hari sebelum kami nyampe. Begitu juga dengan yang lain karena aku juga pengen ikut misalnya ada satu sesi yang aku rasa ini penting banget clearance gitu. Bisa tahu. Nah, untuk ikut sesi itu aja tuh selain jadwalnya dipastiin nggak bentrok, kita juga harus war gitu. Saya biasa war tiket konser ya. Ini jadi kayak war untuk workshop yang kapasitasnya juga dikit kalau dibandingin sama keseluruhan talents gitu. Jadi bener-bener yang kayak itu aku harus cek jadwalnya bentrok nggak, terus dapat nggak kursinya. Kalau nggak dapet tiket, aku mesti go show gitu. Dan itu juga lumayan kan, lumayan kayak kita jadi tiketnya dibuka setiap hari jam 7 pagi. Jadi aku jam 7 kurang 5 tuh bangun buat ngeluarin tiket karena tiketnya gratis kan buat talent. Terus kedua banyak banget schedule dari terutama aku di market studio kita kayak dikasih studi case. Jadi ada yang kaget ketika tahu oh ini tuh ada tugas ya gitu. Ada tugasnya tuh ngapain. Nah aku tuh dapat membedah film. Kalau dulu aku misalnya membedah film itu mereview atau apa, sekarang tuh ngebedah film ngebacain marketnya dan itu bekerja sebagai audience designer. Dan kami kebetulan dapat sesi dari World Cinema Fund untuk dapat toolkit apa sih audience design gitu. Dan di situ kami coba dibedah dan dibedah itu beneran oke, lo malam ini nontonnya di sana gitu. Ini grup yang ini, terus yang ini besok nonton lagi ya, nontonnya yang di sana jam 8 malam, jam 9. Terus yang kayak kita nonton beneran kapan ya? Kalau dapat tugas nonton seneng sih gitu. Cuman kayak oke, berarti ini ada tugas dan harus dipresentasiin ke produsernya. Dan itu sih sebenarnya aku deg-degan waktu itu. Kayak wah gimana ya kalau produsernya nggak suka sama apa yang kita bahas, apalagi kan mereka produser yang established ya. Kebetulan aku dapat film, aku nggak bisa nyebut judulnya, panjang banget pokoknya. Dia tuh when will it be like this again, kalau nggak salah film Jerman. Iya itu, coba mungkin bisa kasih tahu judul benernya apa. Judul benernya dalam bahasa Jerman, nak susah nanti. Ya itulah. Kamu disuruh itu dan ada sama produsernya. Iya, jadi
kami nonton hari pertama, kebetulan tuh opening untuk section Generation, terus ngebedah film itu kebetulan film ini ya adaptasi dari buku Jerman yang sangat terkenal, terus pemainnya terkenal, pokoknya mereka high profile lah gitu, dan film itu udah diakuisisi sama Warner gitu kan, jadi kami membedah dengan kacamata masing-masing, dan di grup itu juga cukup variatif gitu kan. Aku kebetulan dapat satu grup yang isinya dari Jerman, dari Italia, sama dari Budapest gitu. Jadi kita harus membaca itu dengan pengetahuan masing-masing, tapi targetnya ngelihat yang ada di Eropa gitu. Dan lumayan deg-degan pas ngebedah itu, tapi juga ternyata menarik sih respon mereka juga, dan ngelihat sebenarnya targetnya seperti apa. Membayangkan aku selama ini terpapar sama film-film Indonesia yang targetnya juta-jutaan karena memang penduduknya banyak gitu. Jadi itu yang menurut aku seru gitu. Dan film yang satu lagi belum kan Singapura, Tomorrow is a Long Day. Itu film yang beda banget, film yang lebih art house. Aku ngerasa kayak gue lebih bisa deh untuk membedah film yang itu gitu. Somehow tuh ada perasaan familiar kan, tapi ternyata ya di challenge biar jangan sama yang selama ini udah diketahui gitu. Jadi itu sih menurut aku itu lumayan highlight of all the workshop gitu, ngebedah itu. Jadinya sekarang tuh sangat sensitif kalau nonton film kayak ya ini apa ya, toolkitnya tuh kayak tiba-tiba muncul gitu sih. Iya. Jadi judul yang tadi itu When Will It Be Like It Never Was Before ya, kalau nggak salah. Aku lupa bahasa itu. Iya, tapi sangat menarik sih memang. Ya seru juga, tentang dysfunctional family, mental health segala macam ya di situ di mana. Iya. Oh seru ya, maksudnya terus kita harus dipresentasikan di depan produsernya, dan mungkin juga nanti diaplikasikan nanti ke Indonesianya seperti apa. Nah, kalau dari sejauh ini tuh hal-hal semacam itulah yang semakin membekas di dirimu, atau mungkin justru ada hal-hal lainnya yang justru tidak menyenangkan, yang seperti aduh seharusnya gue nggak gini ya gitu. harusnya apa ya, gimana ya, nggak ada harusnya sih Mbak, karena gini kadang-kadang tuh yang apa ya, mungkin aku nggak menyesali apapun. That's one of the best thing that happened to me at least sampai sekarang gitu, dan kesempatan yang bagus banget juga buat mungkin teman-teman yang lagi memulai nih gitu, mau kemana, pengen tahu lebih banyak. Aku sebenarnya ngerasa cukup apa ya, ambi gitu nonton tuh. Jadi di kayak film terakhir tuh kayak jam 10 malam gitu, jam 10, jam 11 itu aku polin banget gitu. Dan satu hal yang tidak aku sesali adalah kayak hari terakhir kami di Thailand itu kayak ada closing party, ini sih apa namanya, ada premiere Tar gitu, dan aku sebenarnya udah dapet tiket untuk hari berikutnya yang nggak premier, tapi Tar itu diputernya di Berlinale Palace kan. Jadi aku tadi kayak udahlah di mana aja gitu. Terus aku ngobrol gitu. Jadi setiap kali ketemu sesama Thailand kan ada 200 ya, nggak mungkin banget tiap orang kita bisa kenalan dengan proper. Jadi harus kayak elevator pitch gitu. Aku harus tahu aku tuh ngenalin nama dari mana, ngerjain festivalnya apa, festivalnya perlunya apa. Jadi kalau ketemu sama produser atau siapa tuh mereka langsung oke, gue mau taruh ya film gue di festival lu gitu. Nah itu pas lagi ngobrol sekilas gitu ketemu sama sound designer yang bilang, wah lu punya tiketnya Tar, lu harus nonton malam ini karena itu di Berlinale Palace tuh satu-satunya yang ada Atmos dan it's Tar gitu. Jadi kayak oke, aku skip party nih, aku nonton demi gitu kan. Dan kayak wah itu emang sih, maksudnya hal-hal kayak gitu kadang-kadang tuh kalau yang lainnya mungkin Mbak Putri dan teman-teman yang udah pernah ke sering ke festival pasti kayak party gitu kan. Emang itu juga harus datang sih, kan disitulah bertemu banyak orang. Nge-pitch kayak gitu atau just having fun tuh ya itu tetap harus di samping nontonnya atau bertemu orang-orang yang oke, ini penting. Dan mungkin kalau aku pengen lebih lama di market sih, karena aku beneran cuman punya waktu 3 hari kalau nggak salah waktu itu, dan aku ngebut dan lumayan capek ya ngomong terus sama orang gitu kayak wah aku mau film ini, aku mau film itu. Dan aku sayangnya juga nggak sempat ketemu sama orang-orang yang aku tuh one-on-one session festival meetingnya pun nggak dapet
banyak karena yang nggak sempet gitu. Nih Mas Noval skip party, tapi ya buat newbie boleh lah ya. Iya, jadi memang seru. Ya itu dia. Mungkin orang-orang berpikir kalau kita datang ke festival film internasional tuh glamor, heboh, seru apa gitu ya. Enggak ya, karena kan kita harus bangun jam 6 pagi, jam 7 kurang 5 untuk war tiket seperti yang tadi dirimu bilang kan. Eh, dan juga harus membuat keputusan-keputusan yang sulit kayak misalnya nonton tar dengan sound design yang keren banget atau party. Bukan berarti party tidak penting, tapi party justru bisa ketemu orang-orang kan. Nah, yang mungkin nanti kalau kita mau membuat festival atau kalau kita mau berjejaring justru ketemunya di party itu. Luckily mungkin kalau di Europe On Screen ada aku dan Noval mungkin akan pergi nonton dan aku akan pergi party. Jadi memang sudah dibagi gitu. Good choice. Kamu mungkin agak susah membagi duanya ya. Harusnya bawa satu orang lagi dari Jakarta Film. Benar sih itu. Iya. Iya, tapi menarik juga ya. Maksudnya ada bisa ketemu teman-teman, terus bisa tahu seperti apa programnya yang ternyata sangat dedet ya, padat banget. Dan juga kamu sampai dari awal sampai akhir, sampai akhirnya berusaha untuk menonton film-film yang rerun juga. Nah, sekarang karena sudah mengalami semua proses itu, berarti mungkin sudah bisa lebih menjelaskan sebenarnya apa sih audience designer itu. Sorry, kepotong. Apa Mbak? Sebenarnya audience designer itu. Oh, oke. Audience designer. Oke, tadi mungkin sedikit ngasih gambaran ya gitu. Dan menurut aku posisi ini sangat berbeda pandangannya buat setiap posisi di film yang menurut aku ternyata sangat beneficial untuk siapapun yang bikin film gitu. Sebenarnya yang jadinya aku pahami di sini audience designer adalah ya kita melihat maunya penonton tuh apa sih, atau maunya penonton di produk kita gitu. Kalau produk kita adalah festival, berarti penonton kita tuh seperti apa sih, kita mau serve seperti apa. Kalau kita punya film audience designer ya berarti penontonnya mau siapa, mau kayak apa, mau ada di dunia mana, berbahasa apa, mau dapat duit berapa gitu. Jadi sebenarnya very versatile dan dibutuhkan di semua lini. Jadi kalau misalnya nih aku di Jakarta Film Week tentunya dengan Europe On Screen, dari namanya aja udah beda. Nah, berarti kan sebenarnya pembedahan audiensnya bisa jadi beda, tapi kita juga berbagi nih siapa sih yang ada di tengah-tengah itu gitu. Dan itu menurut aku yang sangat applicable buat siapapun yang punya produk terkait film gitu, baik filmnya sendiri atau pemutaran gitu. Dan kalau aku balik lagi gitu ya, melempar ke belakang tuh, dulu aku di kolektif terus juga di Kinosaurus tuh sebenarnya aku kayak bisa membedah semua partner, terutama di kolektif ada banyak banget teman-teman di luar Jakarta yang audiens beda-beda banget gitu, dan itu sangat bisa diaplikasikan sih. Dan tentu itu bukan hal yang gampang dan maksudnya nggak formulator gitu, tapi itu dengan semakin banyak kegiatan yang kita lakukan, semakin banyak film yang kita tonton, dan semakin banyak kita bertemu sama orang penonton, itu menurut aku jadi lebih terasa gitu. Jadi nanti ketika pindah, oh ternyata sekarang nggak ini mengkurasi festival film di Jakarta, misalnya aku nih aku di festival film di Malang gitu, ya aku harus mulai dari nol, harus riset ulang gitu kan. Dan menurut aku tuh serunya gitu. Dan sebenarnya ini yang menarik nih kalau misalnya produser film, karena ada produser juga di Market Studio, mereka tuh harusnya punya audience design ini di awal ya, jalan bareng. Aku tahu banget produser film di Indonesia tuh luar biasa sih, PR banyak banget, semua dikerjain sendiri. Padahal kalau misalnya punya resources lebih, audience designer ini ditaruh di awal untuk bisa jalan bareng yang sedikit punya jarak menurut aku gitu. Jadi karena kan biasanya kalau yang bikin film tuh udah deket banget ya, ini sebenarnya berjarak gitu. Dan dia bukan publisis dan marketing itu setelah strateginya ada. Jadi aku nggak tahu ya kalau misalnya produser film bisa membedakan dirinya dan audience designer, itu bakal ideal banget aku rasa. Tentunya balik lagi beda ya kebutuhan film atau setiap namanya production gitu sih. Nah, ini kebetulan ada yang nanya nih dari Petru Shomitsu. Bagaimana sih strateginya menyiapkan audience design itu?
Ya, ini juga sebenarnya pertanyaan ongoing ya. Aku nggak tahu nih. Ini Petrus ya tadi yang nanya. Aku nih baca. Sebenarnya balik lagi kalau menyiapkan audience desainnya, ini kebetulan kemarin aku dapat toolkitsnya itu dari dari World Cinema Fund yang sebenarnya mereka juga membuat pembedahan ini untuk film yang lagi di develop. Nah, kalau yang dimaksud ada membuat toolkitnya sih sebenarnya itu ada aku sempat di-share gitu, misalnya dari mulai ceritanya itu punya persona apa, persona ini bisa relate sama culture di mana, di teritori yang mana, filmnya berbahasa apa gitu. Itu cara toolsnya itu bekerja gitu. Tapi kalau maksudnya menyiapkan untuk ke produknya sih, kalau menurut aku akhirnya fleksibel ya dan dinamis, balik lagi kebutuhannya apa. Kalau misalnya kebutuhannya sangat market oriented gitu untuk dia mencari untuk di box office atau apa, pasti membaca tulisnya atau menggunakan kita dibanding sama yang ini film-film yang ke festival gitu. Dan itu kemarin terjadi di film Tomorrow is a Long Day. Banget temennya tidak berencana cross market non Chinese speaking, bahkan padahal sama timnya tuh dibacainnya hitungan box office banget gitu, karena kebetulan ada orang yang dari distributor Amerika di sana, dia apalanya tuh udah matematika kan, padahal sebenarnya aku nggak kayak gitu dia. Nah itu sebenarnya yang akhirnya jadi mungkin ruang diskusi ya buat produk itu sama desainernya. Jadi memang benar-benar harus melibatkan banyak pihak juga ya ketika membuat audiens ini, dan semoga para pihak itu terbuka untuk ngobrolin soal strateginya. Yes. Nah, ini ada ajakan nih si Petrus, katanya mungkin kedepannya bisa bikin workshop untuk audience designer. Wah, seru juga ya kalau kita ayolah, aku mau belajar lagi kalau itu. karena sebenarnya kalau menurut aku ya itu tuh melatih ya. Aku nggak tahu sih nih, kayaknya ada yang berencana mau membuat ini. Nanti kalau ada pasti aku kasih tahu. Menurut aku juga perlu latihan lagi ngasah gitu. Ya, kalau film ini tuh kemana ya gitu. Without having the producer present, tapi buat kita yang biasa mengkurasi film, mendistribusikan film tuh jadi lebih sadar. Jadi kalau mau ke sana gitu, beli di Indonesia dulu aja deh, segede gini kok gitu. Nah itu menurut aku sih tuh diasah gitu ya. Kalau bikin, maksudnya ngajarin sih kayaknya belum lah ya, tapi kita belajar bersama sih aku hayo. Mungkin nanti kalau di ruang-ruang putar yang ada kita membedah bersama, kalau di Jakarta Film Week atau di Europe on Screen kan bisa ya Mbak ya? Iya, bisa bareng-bareng jadinya. Kita walaupun jauh nanti tanggal festivalnya, tapi tetap aja kita bisa bareng-bareng untuk bikin kayak gini kan. Oke. Ini yang terakhir sebelum kita tutup sesinya, Nak, ada tips-tips nggak sih buat teman-teman yang misalnya mereka mau ikutan Berlinale Talents, mungkin untuk audience designer atau mungkin juga untuk yang lainnya gitu, editor, film kritik atau sesi lainnya, itu gimana? Apakah mereka harus misalnya dari sekarang udah mulai buka-buka websitenya atau apa gitu? Aku nggak tahu, biasanya dibuka tuh bulan Juli kalau nggak salah, apa Juni gitu. Itu udah lihat-lihat. Satu sih sebenarnya gini, pastiin dulu aja sebenarnya motivasinya apa gitu. Karena kebetulan 2 tahun terakhir kan online ya, aku bersyukur bisa dapat langsung ke sana gitu. Karena pengalamannya jujur beda banget, interaksinya beda banget, dan itu satu gitu ya. Kalau emang terutama sutradara, produser dan penulis skenario semangat ya, itu benar-benar sangat berat saingannya gitu. Nah mungkin itu juga sih pengen jadi apa, karena bisa jadi it's not necessarily your first choice gitu. Kayak kalau aku kan memang nggak ada ya, aku nggak produksi, jadi aku nggak punya pilihan lain gitu. Sama dong, nggak punya pilihan lain. Buat teman-teman yang produksi ternyata punya ada cara-cara lain gitu untuk bisa, yang penting ikut dulu deh ke Berlinale Talents-nya gitu. Ada satu, kebetulan aku kenalan sama salah satu talent dari Sri Lanka. Dia itu sebenarnya dia itu DP dan juga sutradara. Nah cuman dia daftarnya DP karena dia rasa kayaknya gue lebih berpotensi nih kalau masuknya DP gitu. Jadi kayak
gimana ya? Ya mungkin balik lagi ya, kalau mau menurunkan sedikit ego untuk itu yang penting bisa masuk, itu nggak apa-apa juga. Lama memang apa sih kapasitasnya sesuai gitu. Itu yang bisa dilakukan juga, itu terkait gitu. Terus kedua, ya nyoba terus sih, karena aku tuh sama Asmara adalah orang yang tidak mencoba hanya sekali. Aku tuh udah bilang aku berapa kali, mungkin nanti tes diri Asmara dia berapa kali, tapi kita menemukan orang yang lebih banyak lagi nyobain daripada kita. Ada yang udah nyoba 14 kali. Itu kayak wow. Dan asli itu udah endurance-nya tuh kalau ngisi form tuh udah nggak tahu lagi sih gimana. Dan apa ya, mau nyoba terus aja sih, kayak lu nggak bosen gitu, atau nggak udah muak banget kali untuk nyoba gitu kan. Jadi mungkin kalau memang masih kuat, sikat aja, apalagi nggak ada batasan umur kan. Itu satu sih, karena saya juga mungkin udah lewat kalau umur yang lain-lain gitu, tapi nggak ada batasan umur gitu. Plus kalau buat teman-teman produksi itu ada Talents Tokyo juga yang bisa diikutin gitu. Jadi nggak harus berpaku sama Berlinale aja, Berlin Talents, karena kalau tahu Martika Escobar tuh dia sutradaranya Leonor, dia ternyata udah Berlin Talents Tokyo dulu, terus dia baru pertama kali untuk Talents di Berlin. Jadi bahkan di level itu pun ya tetap ya. Dan aku rasa kalau emang that what you really want, you will go for it, no matter how hard, no matter how ridiculously hard masuk. Tapi ya bagus, itu worth it ya kalau emang pengen banget sih. Itu aja ya, sama baca-baca lah, banyak mencari informasi. Jangan nanya gimana nih kok bisa keterima, ya daftar Kak, sama kayak festival gitu. Ya daftar Kak, sama kayak festival. Betul banget, dan persisten ya. Jangan gampang menyerah. Iya. Oh iya, aku satu lagi sih mau bilang, nggak ada tuh dia di Berlin yang kayak kenal sama siapa terus di handpick. Sepengetahuan aku ya, kalau ada yang oh lu kenal ya sama ini, enggak. Aku tahu Reza Rahadian itu daftar sih 2000 berapa ya, aku juga kaget ya, dia udah jadi Reza yang sekarang dia talent acting tahun 2000 mungkin 13 14, dicari aja, ada kok semua di websitenya gitu, kalau mau tahu siapa yang pernah jadi alumni ya gitu. Dan jadi alumninya tuh sangat worth it sampai hari bahkan aku baru ya, kemarin kita udah sering banget dapat kesempatan ngumpul, ketemu siapa, ada opportunity apa gimana sampai ke depan gitu. Pasti tuh ya so worth it itu sih untuk dicoba sampai 10 kali loh. Iya, betul sekali memang. Nah, seperti tadi Petrus bilang juga ada di sini, dia bilang harus sabar kalau daftar Berlinale Talents. Kayaknya Petrus juga ya ikutannya, berkali-kali daftar. Ya. Banyak kok, saya sudah tahu nih orang-orang yang daftar lebih dari 5 kali kayaknya juga. Nah, kalau boleh tahu juga nih dari pengalaman ke sana ketika dari Berlinale Talents dan juga ngelihat festival kelas A seperti Berlin International Film Festival gitu, kira-kira kita bisa nggak ya di sini juga bikin kayak gitu? Mungkin di Jakarta Film Week yang bisa bikin sebesar Berlin International Film Festival. Bisa banget sih, maksudnya menurut aku balik lagi sama kayak tadi gitu ya, pengennya mau ngapain sih, sama itu pertanyaan yang sama untuk festival-festival yang ada di luar sana, termasuk festival saya, mau ngapain, mau jadi apa gitu. Aku rasa kayak di JAV, di forum komunitas itu kan udah ada sedikit apa ya, trigger untuk menjadi pengembangan kapasitas seperti itu gitu. Aku dulu pernah juga ngisi sesi di JAV untuk workshop, aku rasa tuh tensinya setinggi itu bisa gitu, dan teman-temannya mungkin nanti bisa bisa dilihat gitu di level mana yang akhirnya mau ikut kemana gitu. Karena menurut aku at the end of the day festival lo bisa kemana aja. Kalau untuk filmmaker ya mungkin beda lagi ya, tapi untuk aku nonton film dimanapun, berjejaring dan ikut workshop dimanapun gitu. Mungkin nanti yang membedakan kayak misalnya di Europe on Screen spesifik untuk orang-orang yang misalnya kritik untuk film-film Eropa, aku nggak tahu, atau misalnya mau co-production sama film-film dari Eropa gitu. Kalau di Jakarta mungkin, kalau di Jakarta Film Week khusus untuk teman-teman yang dulunya udah sangat aktif, punya peluang di di level nasional, terus mau masuk ke industri gitu. Nah mungkin itulah nanti tempatnya akan ada di mana. Dan aku rasa dari segi festivalnya kita
pede ya bisa gitu. Tapi untuk membuat seperti juga ruang-ruang seperti Berlinale Talents itu aku rasa sih ya pada akhirnya ya mengoptimalkan resources yang kita punya. Yes. Semoga kita bisa membuat semacam itu atau bisa festival kita berdua bisa sama-sama sebesar Berlin International Film Festival. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke Nana, thank you so much sudah meluangkan waktu ngabuburitnya bareng Europe. Thank you. Senang banget bisa bertemu dirimu kemarin juga di Berlin dan juga sekarang. Dan lagi siap-siap buat kapan festivalmu juga. Kita sama-sama bergerilya ya untuk ngurusin festival film di Indonesia. Semangat ya teman-teman semua. Oke, thank you so much. Nah, terima kasih udah berbagi tips juga tentang Berlinale Talents-nya. Semoga nanti kamu akan ngelamar juga lagi ke Talents Tokyo kan? Gimana? Ngelamar juga nggak ke Talents Tokyo? Wah, nggak ada masalahnya kalau buat non-production. Siapa tahu ada, siapa tahu tahun ini atau tahun depan. Ya, kalau ada sih saya mau. Gitu. Sebenarnya, oh ya, ini mumpung ya kalau aku nggak salah lagi buka juga, itu ada sebenarnya Locarno industri sesuatu gitu ya, itu ada tuh buat non-production gitu. Dan mungkin juga kalau misalnya kemarin aku tuh pernah daftar, tapi itu aku nggak ngerti sih sebenarnya tuh konsepnya kayak gimana untuk programmer di Inggris, karena itu berbayar, independent. Aku lupa namanya, cuman nanti kalau ada yang pengen tahu banget japri aku aja deh gitu. Cuman intinya ada yang Locarno lagi buka, terus aku tahu juga kayak misalnya di Busan tuh mungkin buat yang production, tapi untuk yang non production aku tahu ada Locarno gitu. Mungkin ada yang mau ikutan sambil menebar-nebar jala ya gitu. Kamu ikutan tapi yang Locarno daftar juga? Kayaknya enggak deh. Aku nggak tahu juga kenapa aku nggak daftar, tapi ya pokoknya teman-teman lah yang mau ini, aku kayaknya mau ngerjain festival dulu deh Mbak. Gimana? Kerja dulu kita. Bentar lagi ya festivalnya soalnya ya. Iya. Oke. Thank you so much Yana, and good luck juga untuk persiapan JFW-nya. Thank you Europe on Screen, good luck juga. Sampai berjumpa di sampai berjumpa peralatan dunia. Yes. Oke. Thank you, selamat berbuka puasa, Sun. Sama-sama. Thank you. Oke, thank you semuanya buat teman-teman Europe on Screen yang sudah hadir di Road to EOS 2023 Instagram Live Sessions. Kita akan ada lagi nanti Instagram Live Session di hari Kamis bersama rekan saya Noval Yazid. Thank you so much, Locarno Academy juga lagi buka ya, sudah diberitahu ininya. Thank you so much, sudah diberitahu. Programnya ditunggu juga, oke, siap. Nantikan saja kapan kami akan mengadakan festival kami Europe on Screen. Dan juga ingin mengingatkan lagi para teman-teman untuk short film pitching project Europe on Screen 2023 sudah dibuka. Kalian bisa mensubmit ide-ide kalian, baru ide secerita saja ada, kalian bisa cek-cek dulu formulirnya. Bisa dicek di Instagram, di Twitter, di Facebook kami, kemana untuk kalau mau mendaftarkan ide-ide kalian, silakan. Bila ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke adminnya di Instagram, atau di Twitter, atau di Facebook. Nanti akan segera dibalas juga. Jadi kalau ingin tahu soal short film pitching project bisa langsung datang ke akunnya Europe on Screen, dan kita akan ngobrol bareng lagi nanti hari Kamis di Road to Europe on Screen 2023 Instagram Live Session bersama dengan teman saya dan partner in crime saya Noval Yazid di jam yang sama, jam 4:30 sore sampai sekitar jam 5 atau jam 5:15 seperti ini ya. Itu sekalian ngabuburit lah. Terima kasih banyak sudah hadir dan selamat berbuka puasa, kayaknya sekitar 45 menit lagi ya. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang berpuasa. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa pantengin terus akun sosial media dari Europe on Screen. See you soon. Ciao.